Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ulil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Sapitri. Baiklah Pak, untuk sesi hari ini pertemuan kita adalah untuk pengembangan diri Bapak sebagai pengembangan diri pribadi ya Pak ya. Baik Pak, nama Bapak saya tulis dulu di sini. Kemudian Pak Ulil Amri, wilayah kerja, Kecamatan Pauh, Kota Padang, kemudian sekolah SD 13 Kapalukoto. Untuk periode pengembangannya berapa bulan, Pak? Berapa lamanya, Pak? Rencana saya 3 bulan lah, Bu. Ya, 3 bulan ya, Pak. Untuk jumlah sesi pertemuan kita hari yang coaching ini kapan, Pak? 4 sesi saja boleh, Bu. 4 sesi, Pak ya. Oke, Pak. Baik, Pak, kita mulai ya, Pak ya. Um, untuk memulai pembahasan hari ini, apa yang ingin Bapak kembangkan dalam pengembangan diri Bapak untuk beberapa periode ke depan ini, Pak? Ya, terima kasih banyak Ibu Sapitri sudah memfasilitasi saya. Uh, Hal yang ingin saya kembangkan untuk saat ini adalah kemampuan saya dalam berkomunikasi dan juga dalam meningkatkan kemampuan berbahasa asing saya. Kenapa saya memilih kemampuan berkomunikasi? Karena sebagai calon pengajar praktik, saya akan berhubungan dengan banyak orang, mulai dari guru penggerak, kemudian juga kepala sekolah dari setiap guru penggerak tersebut, dan juga mungkin lingkungan warga sekolahnya seperti pengawas, kemudian juga orang-orang yang terlibat dalam sekolah tersebut. Selain dari itu, saya harus bisa juga berkomunikasi dengan orang-orang dari kementerian, dan juga sesama rekan guru penggerak lainnya untuk berkolaborasi bagaimana caranya tugas kita sebagai guru penggerak PPGP ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu, Bu. Oh, baik, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Jadi kemampuan berkomunikasi yang efektif mungkin dalam rangka pengembangan diri dalam menjalani tugas sebagai CPPG, dalam menjalani tugas sebagai PP ya, Pak, pengajar praktik. Ya. Baik, Pak. Dari kegiatan yang ingin Bapak kembangkan itu, apa yang ingin Bapak hasilkan? Yang ingin saya tuju salah satunya saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan semua orang yang terlibat dalam kegiatan saya, baik itu kegiatan saya sebagai guru, sebagai pengajar praktik, ataupun sebagai pribadi gitu. Jadi bagaimana caranya saya bisa berkomunikasi dengan orang lain dalam artian hal yang positif dan bermanfaat pula bagi orang tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi Bapak ya, bisa berkomunikasi dengan lancar. Nah, kira-kira dari apa yang Bapak sampaikan, Bapak ingin mengembangkan diri berkomunikasi. Nah, apa yang menjadi ukuran bahwa Bapak bisa berkomunikasi dengan efektif dengan orang lain? Oke, kalau standar atau ukurannya yang pertama saya harus berani berbicara di depan orang banyak. Jadi ketika nanti saya dibutuhkan untuk berbicara di depan orang banyak, siapa audiensnya, saya tahu bagaimana cara menghadapi audiens, bagaimana bahasa yang saya pakai untuk mereka sehingga mereka bisa mengerti, dan bagaimana juga mereka bisa menerima apa yang saya sampaikan gitu. Mungkin itu, Bu. Baik Pak. Jadi ukuran yang Bapak sebutkan tadi dari siapa audiensnya, ya Pak ya. Kemudian jika sudah memiliki ukuran, kira-kira kita udah punya ukuran nih Pak ya, ini kegiatan saya, ini berbicara dengan siapa. Kira-kira adakah gangguan atau tanda-tanda bahwa kegiatan berkomunikasi Bapak itu sudah efektif gitu, tercapai tujuannya? Kalau untuk melihat tercapai atau tidaknya seiring waktu, mungkin saya akan melihat performance saya sendiri ketika saya berkomunikasi dengan orang lain, baik itu secara publik ataupun secara dalam kelompok kecil, itu apakah sudah ada perubahan, apakah sudah ada peningkatan, apakah dia sudah menjadi lebih baik. Mungkin di situ bisa dilihat. Oke, bagus sekali ya, Pak ya. Dibandingkan dengan sekarang gitu. Ya, menginspirasi sekali Pak. Berarti dengan beberapa kali pertemuan mungkin ya Pak ya, jadi bisa mengukur
berapa tercapaian dari komunikasi tersebut ya Pak. Oke, sekarang dari berkomunikasi yang sudah Bapak rencanakan itu, kira-kira di dalam diri Bapak, area atau di posisi mana atau bagian mana yang harus Bapak kembangkan? Yang pertama mungkin level speaking saya atau cara saya berbicara. Bagaimana saya berbicara itu bisa menarik bagi orang lain. Kemudian yang kedua, yang penting sekali itu saya dapatkan dalam diklat ini, bagaimana kita bisa mendengarkan orang lain dengan baik. Kita bisa mendengarkan secara positif dan juga menanggapi feedback dengan pertanyaan yang kreatif yang membuat orang jadi lebih terpacu semangatnya untuk berdiskusi. Mungkin seperti itu, Bu. Oke Pak, jika Bapak sudah berhasil mengembangkan diri Bapak untuk berkomunikasi secara efektif, kemudian apalagi yang kira-kira harus Bapak kembangkan dalam berkomunikasi Pak? Banyak itu Bu. Saya juga pengen lah belajar bagaimana caranya menjadi seorang apa itu namanya ya, yang ada trainer-trainer kayak gitulah Bu. Jadi kayak jadi Widya Iswara, kemudian ya motivator mungkin, terutama untuk diri saya sendiri, baru bisa saya memotivasi orang lain gitu. Oke Pak, mulia mulia sekali cita-citanya Pak ya. Tapi tidak Amin. apa-apa Pak, itu harus dikembangkan ya Pak ya, supaya kita bisa mengukur kemampuan diri kita. Oke Pak, selanjutnya kira-kira dari kemampuan Bapak berkomunikasi secara efektif yang sudah Bapak sebutkan tadi, kira-kira posisi atau posisi area mana yang ada dalam diri Bapak yang merupakan kekuatan Bapak saat ini? Kalau saat ini kekuatan saya mungkin lebih ke empati ya Bu ya. Saya sedang pada tahap di mana mungkin sebelumnya kita sudah belajar juga ya sama Bu Dewi. Kita itu berada pada posisi yang mana dalam gambar orang manjat pohon itu gitu. Ya, saya sekarang sedang dalam posisi lepas landas. Setelah saya mengalami banyak hal yang membangun saya maupun hal yang menjatuhkan saya gitu. Jadi untuk sekarang mungkin saya sudah agak sedikit tenang. Mungkin di sini saya justru bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika orang-orang merasakan kegagalan, saya paham apa yang dia rasakan. Ketika orang-orang ingin maju, saya jadi termotivasi. Oh, saya harus membantu orang ini. Mungkin seperti itu, Bu. Bagaimana kita berkolaborasi dengan orang tapi dengan tetap penuh rasa empati. Mungkin itu kekuatan saya saat ini rasanya. Oke, bagus sekali ya Pak, menarik sekali berkomunikasi dengan menggunakan empati ya Pak ya. Oke, selain dari berkomunikasi secara efektif yang sudah Bapak sebutkan, kemudian di dalam diri Bapak itu apa kelebihan-kelebihan lain yang Bapak miliki gitu Pak? Atau apakah Kelebihan, ada talenta lain selain berkomunikasi gitu Pak? kalau talenta yang lain, kalau nyanyi saya nggak bisa, Bu. Tapi tapi kalau bakat saya suka menulis. Iya. Jadi saya suka menuangkan pikiran saya mulai dari ketika saya masih duduk di bangku sanawiyah di pesantren sampai dengan sekarang saya suka menulis baik itu fiksi maupun non fiksi. Kemudian saya juga suka dengan pertunjukan seni. Jadi hal-hal yang murni alami seperti itu benar-benar sesuatu yang menarik bagi saya karena banyak pembelajaran dari seni itu sendiri karena seni adalah hidup. Kemudian hal yang lain kelebihan saya mungkin tidak terlalu pintar, tapi alhamdulillah setiap sekolah saya selalu dapat beasiswa gitu. Jadi untuk memahami hal-hal baru, untuk belajar hal-hal baru, mungkin saya punya kekuatan untuk bisa mempelajarinya dalam waktu yang singkat. Gitu. Mungkin itu kelebihan saya. Oke, banyak sekali ya Pak ya kelebihan yang Bapak miliki saat ini. Nah, kira-kira Bapak membutuhkan dukungan dari siapa nih Pak untuk mengembangkan kelebihan yang Bapak miliki saat ini Pak? Oke, terima kasih Ibu. Kalau dukungan yang pertama tentu kalau saya ingin belajar ilmu komunikasi tentu harus ada ahlinya gitu. Jadi kebetulan ini sekolah saya kan dekat kampus Unan. Di Unan sendiri itu ada dosen komunikasi.
saya bisa mungkin membuat sebuah program untuk diri saya secara pribadi maupun untuk guru-guru secara umum, bagaimana caranya kita sebagai guru bisa berkomunikasi efektif dengan siswa maupun warga sekolah lainnya. Untuk itu mungkin kita perlu mengadakan pelatihan komunikasi efektif. Nah, kita perlu dukungan dari sekolah untuk bisa mengadakannya, terutama dari yang mengambil kebijakan, kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian juga dosen tersebut narasumbernya sendiri gitu. Nah, di situ saya bisa belajar sendiri maupun bersama dengan kawan-kawan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi saya. Mungkin itu, Bu. Oke Bapak, baiklah, sudah panjang lebar yang kita bahas hari ini tentang komunikasi efektif, sampai saya bisa menyebutkan bahwa memang komunikasi yang Bapak miliki itu memang harus kita tingkatkan lagi ya Pak ya. Jadi untuk sesi selanjutnya mungkin akan saya lihat dari bagaimana keterlaksanaan dari program pengembangan diri dalam berkomunikasi yang sudah Bapak sebutkan tadi. Oke Pak, kita akhiri sesi kita hari ini dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, kita stop.